Betulkah Gibran akan melawan Prabowo di 2029 nanti? Dan jika betul, siapa yang akan memenangkannya? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rumor itu mencuat setelah PSI menunjukkan dukungannya kepada Gibran untuk maju menjadi calon presiden kalau tidak salah. Coba kalian benarkan jika saya salah. Dan ini menimbulkan spekulasi bahwa nantinya Mas Gibran ini akan berhadapan dengan Pak Prabowo 2029. Dan apakah ini akan terjadi? Berapa persen kansnya? Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah Gibran yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia? Ataukah Pak Prabowo? Atau jangan-jangan malah Anies Baswedan? Sempat mencuat berita Gibran akan mencalonkan diri jadi capres di 2029 dan akan melawan Pak Prabowo itu sendiri. Yang kalau yang bilang itu PSI itu hoax ya, karena PSI masih nanti dulu. Intinya adalah adakah kemungkinan Gibran ini akan maju jadi capres di 2029 dan melawan Pak Prabowo secara langsung? Akankah Gibran menjadi capres di 2029 dan akan melawan secara langsung Pak Prabowo? Oke, untuk kalian semua yang nggak punya pakai data, pakai wifi kantor, di-download dulu dan nonton di KRL. Oke, nggak usah lama-lama, ini saya kasih jawaban. Ya, Gibran akan berhadapan dengan Pak Prabowo di 2029 nanti. Dan ini bukan clickbait. Kalau kalian nggak percaya, besok pas ke kantor lagi atau dapat hotspot, silakan lanjutkan hingga selesai. Ini akan saya bahas. Tapi ini dari mungkin isu tersebut mencuat karena PSI masih mendukung Prabowo Gibran 2 periode sehingga ada yang menggoreng-goreng di mana. Betul. Itu tadi saya katakan kan bahwa itu tidak benar. Tapi makanya saya ingin kalian juga membuktikan berita itu betul atau tidak. Tetapi mengapa saya bilang seperti itu? Karena bisa jadi Gibran ini akan melawan jika Mas Anies Baswedan ini menolak untuk dijadikan wakil presiden oleh Pak Prabowo. Berarti akan maju jadi pasangan capres dan cawapres lagi gitu. Pak Prabowo akan berusaha untuk melakukan luck factor-nya dia. Melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, dengarkan baik-baik, jangan dipotong. Pak Jokowi kemarin melakukan satu hal. Berbesar hati melakukan rekonsiliasi dengan musuh bebuyutannya Pak Prabowo. Dan akhirnya cebong dan kampret ini sirna. Lalu lahirlah Termul. Nah, ini adalah upaya yang akan coba untuk dihilangkan juga oleh Pak Prabowo. Dengan cara apa? Menggandeng Anies Baswedan untuk menjadi wakilnya. Dan jika Mas Anies nanti bersedia untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo, maka saat Pak Prabowo nanti akan lengser, Mas Anies ini akan jadi presiden di 2034. Tapi jika tidak, maka Pak Prabowo harus menjaga kursinya. Jika Anies Baswedan akan berhadapan dengan Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan menciptakan lawan palsu. Mas Gibran akan dicalonkan. Padahal nantinya Mas Gibran ini akan memberikan suaranya ke Pak Prabowo di putaran kedua. Tapi apa yang membuat Mas Denny Darko ini yakin bahwasanya Gibran ini tidak akan maju? Maksudnya sebagai beneran capres yang mencoba mengkompetisikan dirinya. Apa yang membuat saya yakin? Karena saya adalah seorang peramal yang hebat. Yang itu saya bohong. Yang bohong peramalnya atau hebatnya? Nah, kalian cari tahu sendiri. Tapi saya melihat bahwa dalam perpolitikan, apapun itu bisa dimainkan. Dan sama seperti permainan bola, ini butuh strategi dan juga timing yang tepat. Maka sebenarnya tujuan utamanya di sini adalah menciptakan kestabilan atau stabilitas dalam pemerintahan. Dan adanya oposisi ini selalu dicoba ditekan oleh Pak Prabowo. Contohnya, Pak Prabowo menciptakan program makan bergizi gratis. Yang mana dalam MBG ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Pak Prabowo di buku Paradoks Indonesia. Di mana bangsa Indonesia ini belum bisa untuk mengelola apa yang mereka miliki. Nikel dibawa ke luar negeri, baru nanti jadi barang jadi. Besi, semuanya. Bahkan beras pun kita masih impor. Gula kita masih impor, terigu kita masih impor. Ini membuat Pak Prabowo sedih. Dan ini disayangkan karena orang Indonesia ini memang IQ-nya itu belum tinggi karena mereka ini dari kecil tidak makan makanan bergizi. Nah, kecerdasan Pak Prabowo adalah menciptakan program itu dengan tidak pemerintah yang melakukan sendiri. Ini dijadikan proyek di mana proyek ini dibagi-bagi ke semua, bahkan ke oposisi. Tapi oposisi seperti Mas Anies, ini adalah oposisi yang naif, yang ingin melakukan perubahan itu secara brutal, secara total, yang mana itu tentu saja akan menimbulkan riak, bahkan ombak, bahkan bisa saja tsunami. Nah, ini yang tidak diinginkan. Pak Prabowo tetap melakukan perampasan aset, tetap menangkap koruptor, tapi ini dilakukan secara berkala. Bukan karena beliau ini ingin
bekerja sama dengan para penjahat ini tadi. Tapi segala hal jika terjadi secara sontak, berat badan mengendut secara sontak, kurus secara sontak atau secara mendadak, ini nggak akan baik. Maka Pak Prabowo melakukan ini dengan cara MBG. Proyek ini dibagi-bagi, bahkan ke oposisinya. Saya menduga seperti itu. Sehingga akhirnya tidak akan ada hal-hal yang akan membuat pertengkaran dan pertikaian ini muncul. Sebuah negara, ada yang mengatakan, saya lupa teorinya siapa, akan menjadi stabil. Itu bukan karena semua orang ini kaya. Dan negara ini tidak akan terjadi kekacauan. Bukan karena semua orang ini kenyang. Tapi saat orang-orang yang kaya ini tadi, itu diberikan kekuasaan yang mereka inginkan. Sehingga mereka ini tidak jadi kaya, tidak memiliki kekuasaan, sehingga menghasut orang yang miskin untuk melakukan pemberontakan kepada si kaya ini tadi. Nah, coba kalian cari, saya lupa itu teori dari siapa, tapi ini adalah satu hal yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, dan itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. MBG konon juga sudah direncanakan sejak zaman Pak Jokowi juga. Dan ini artinya apa? Rekonsiliasi ini adalah jalan ninja Pak Prabowo, di mana Mas Anies ini pasti akan ditarik untuk jadi wakilnya dan akan dijadikan presiden di 2034 nanti. Tapi jika Mas Anies tetap tantrum, pengen sendiri dengan kenaifannya, maka saya kira Gibran ini akan dinaikkan sebagai lawan yang akan, endingnya ini akan mengalah untuk memecah suara Mas Anies. Sehingga nanti suaranya Gibran, saat Gibran nanti saya kalah, tapi saya mendukung Pak Prabowo 2 periode. Masuk lagi ke situ. Berarti dengan isu-isu yang bilang bahwasanya PSI disiapkan untuk mencalonkan Gibran menjadi capres itu, apa ya bahasanya? Sudah tepat atau memang ternyata... Saya kira rumor itu sebenarnya adalah rumor yang bocor. Informasi A1 yang bocor. Yang mana ini sebenarnya adalah salah satu pelampung yang kalau ini kapal memang dalam kondisi genting, ini baru akan dipergunakan. Jika tidak, ya itu tidak dipergunakan. Nah, orang yang mendengar perencanaan ini kemudian ember, menceritakan sehingga tersiar kabar seperti itu. Tapi saya kira PSI ini adalah sebuah kapal yang akan bisa jadi kapal apapun. Kapal perang yang akan bisa menantang, kapal kapal sekoci juga, tapi juga bisa menjadi kapal yang akan menjadi berpindahnya nanti Pak Prabowo ke situ juga mungkin saja bisa terjadi. Jadi kalau saya kira apapun itu, ini menunggu Mas Anies Baswedan akan seperti apa. Tapi kan sebenarnya kalaupun Mas Anies menolak, apa ya bahasanya? Kemungkinan besar yang dan menciptakan musuh bayangan ya dalam tanda kutip Gibran di situ, berarti Pak Prabowo bakal sama AHY. Kalaupun nanti Pak Prabowo bareng dengan AHY, Pak Jokowi itu sudah cukup puas melakukan tugasnya. Karena tugas Gibran itu adalah memuluskan Pak Prabowo memenangkan pemilu 2024. Setelahnya, ini sebenarnya adalah misi bonus. Jadi kalau games itu sudah tamat, nah ada bonus stage di sini yang mau dijalani silakan, enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya melihat bahwa Mas Gibran ini adalah pelampung Pak Prabowo yang kedua kalinya nanti. Setelah memuluskan jalan, nantinya akan memuluskan jalan lagi menuju ke pencalonan yang kedua dan kemenangannya. Karena jika tidak ada Mas Gibran, sudah jelas Pak Prabowo pasti akan kalah dengan Anies Baswedan. Mengingat ini baru berapa tahun saja pemerintahannya, Gen Z dan milenial SJW ini jelas-jelas di sini berusaha untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Saya nggak kebayang orang-orang seperti Panji ini akan beranak pinak di mana-mana. Dan mereka menyertakan harapan mereka untuk terjadi revolusi total bersama Mas Anies. Yang mana ini sangat berbahaya. Dan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka asing yang antek. Nah, ini pasti akan dilancarkan lagi dan akan menggoyang Indonesia. Maka sejatinya kita nggak boleh terlalu naif. Untuk menganggap bahwa asing ini pasti antek, asing nggak boleh ditemani. Bisa saja. Sebenarnya bukan asing yang bahaya, tapi anteknya ini tadi. Dan antek asing itu bentuknya bukan bule atau orang Asia Timur atau apapun. Tapi orang-orang Indonesia juga yang sudah dicuci otaknya dan merasa perlu melakukan sebuah perombakan total. Riset Indonesia, oke saya setuju dengan riset ya, tapi riset yang dilakukan dengan waktu yang pendek. Nah ketidaksabaran ini akan menghancurkan bangsa kita. Terakhir, cuma kalau misalkan secara rekonsiliasi politik ya, terlihat kayaknya kalau dilihat secara kasat mata sekarang ya, pergerakan Mas Anies itu belum ada, maksudnya belum ada arah ke mungkin akan bergabung dengan Pak Prabowo gitu. Apakah maksudnya kesempatan yang cukup besar nantinya Mas Anies bakal menerima rekonsiliasi itu gitu? Saya kira Mas Anies ini harus mulai lebih berpikir dengan lebih strategis lagi, melihat bahwa terkadang untuk menuju ke satu titik
ya dia harus melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak harus sukai. Saya pikir saat dia terus kemudian disematkan atau diasosiasikan dengan kelompok Islam radikal, ini pun bukan sesuatu yang beliau juga inginkan. Tapi ya itu tadi, bagaimana Mas Anies ini memberikan pengertian kepada para pendukungnya yang naif ini. Ini adalah yang penting. Karena pendukungnya ini saat ini adalah anak-anak remaja yang ya mereka itu belum menikah, masih tinggal sama orang tuanya. Kalaupun menikah, pemikiran mereka ini masih didrive oleh nabi-nabi palsu. Yang sebenarnya mereka ini itu mencari pengikut dan mencari nafkah di sosial media, di mana celakanya logaritma ini dibensini oleh kebencian. Sehingga mereka itu akhirnya membuat selalu konten penuh kebencian, penuh depresi, penuh kesedihan, yang akan membuat orang-orang ini semakin larut ke dalamnya. Nah, ini yang sangat disesali. Tapi di 2029 nanti, anak-anak yang tadinya naif ini, mereka sudah punya pasangan. Mereka sudah punya anak. Dan mereka menjadi lebih realistis. Karena jika ternyata mereka nggak kerja, pulang nggak bawa duit, pasangannya akan mulai marah dan mulai menuliskan status-status yang akan membuat mereka ini galau. Apalagi jika pasangannya ini memiliki standar TikTok yang akan membuat mereka ini lebih stres. Dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang, udahlah, memang ternyata hidup ini nggak harus naif itu. Ternyata memang perubahan tidak harus sesontak itu. Dan mereka akan mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Gibran nanti. Dan mereka akan mengamini Mas Anies. Dan akhirnya, ya sudah, Mas Anies nggak apa-apa ikut Pak Prabowo dulu. Nanti di 2034, Mas Anies Baswedan adalah Presiden of the Republic of Indonesia. Apakah kalian sepakat dan mengamini ramalan saya? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan betul, saya bukan termul. Saya juga bukan orang yang menjadi korban dari sosial media yang harus membenci Mas Anies saat saya mendukung Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Karena buat saya, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Dan dalam perpolitikan Indonesia, tidak ada yang harus diutamakan, kecuali nation interest Republik Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.